Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Di pagi hari ini kita akan bincang-bincang mengenai serangga penyerbuk kelapa sawit. Apakah fungsinya sudah stagnan atau bahkan menurun? Ini perlu dilakukan solusi jangka panjang. Solusinya apa? Karena di beberapa dekade terakhir tahun ini bahwa fungsi dari serangga penyerbuk ini dianggap dirasakan menurun. Yang sebetulnya waktu generasi pertama tahun 83 yang didatangkan ke Indonesia. Jadi ini sudah kalau mau didatangkan itu sudah yang kedua. Tahun 83 sudah diintroduksi. Ya, dari Malaysia, dari Afrika. Jadi kenapa ya didatangkan dari Afrika? Memang habitatnya dari sana. Kelapa sawit kan juga Elais guineensis juga dari sana dan mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai serangga penyerbuk. Oleh karena itu, waktu didatangkan pertama kali dulu tahun 83, fruit setnya buah yang jadi yang menetas sangat signifikan. Yang sebelumnya itu sekitar 39-40% menjadi 75% ke atas. Sehingga pabrik kesulitan. Buahnya penuh semua. BCR-nya beratnya naik. Ya kan. Itulah salah satu peristiwa fenomenal hasil penelitian yang benar-benar meningkatkan produksi kelapa sawit. Itulah introduksi. Kalau bahasa umumnya impor kan gitu, impor serangga penyerbuk memang asalnya dari sana. Nah, setelah sekian lama, kira-kira 30-an tahun lebih ini, kan yang datangkan kan Eladibius cameronicus, satu spesies dan siklusnya kan pendek. Ya, jadi kawin lagi, dan itu sesama spesies akan merugikan secara genetik. Oleh karena itu ada yang bilang inbreeding depression, karena kawin dengan sejenisnya terus gitu. Ataukah memang karena kerjanya sendiri? Ya. Kemudian di beberapa terakhir ini, kalau kita lihat orang banyak cerita masalah buah parthenocarpy, buah kempet, buah kampret dan sebagainya. Ya, ini di Pulau Kalimantan itu susah sekali mencapai fruit set yang 75%. Susah sekali. Paling 50, udah 60 udah bagus secara alami. Oleh karena itu salah satu untuk mengatasi buah parthenocarpy ini kan dikembangkan ada meskipun penyebabnya tidak hanya Eladibiusnya ya, tetapi dengan komprehensif dicoba hatchery system, penetasannya diatur serangganya supaya tidak terserang tikus. Kemudian hatch and carry system supaya yang di situ memang kurang bunga jantannya dibawa dari luar. Kemudian diternakkanlah Eladibius tersebut. Kemudian hatch and carry mobile, itu mobil dibawa oleh pemanen atau petugas khusus. Terakhir dicoba menggunakan drone. Tapi ini semua kan jangka pendek, artinya kan tidak berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu perlu dilakukan tadi pemikiran introduksi dari Afrika sana. Nah inilah pemikiran apakah
ini bisa mengatasi atau tidak. Nah, memang ada ketakutan yang dulu yang pertama juga ditanyakan, apakah nanti bisa berubah menjadi hama? Sudah diuji di beberapa tanaman. Fungsinya cuma serangga penyerbuk saja. Nah, itu sudah dulu dilakukan uji dan sukses. Nah, yang menjadi fakta menarik adalah apakah perbedaan ekologi. Karena yang didatangkan zaman dulu pertimbangannya kan di Indonesia, di Malaysia itu kan banyak curah hujannya, lembab begitu. Makanya yang didatangkan itu Elaphadius cameronicus. Sementara yang jenis yang lain, spesies yang lain, itu ada Elaphadius plagiatus, Elaphadius subvitatus yang banyak ditemukan di sana, yaitu untuk di musim kemarau. Apakah ini lebih cocok untuk daerah yang panas di Indonesia? Oleh karena itu pemikiran-pemikiran ini sebagai background latar belakang untuk mendatangkan Elaphadius spesies yang lain. Atau apakah memang bekerjanya itu bersama-sama? Ya, karena selain yang 3 tadi juga spesies yang lain juga ada gitu. Jadi ada lumayan banyak, ada kira-kira 8 begitu, 8. Tapi yang kita soroti tadi yang Elaphadius cameronicus, kemudian Elaphadius subvitatus, dan yang plagiatus. Jadi ada 8 dan itu di sananya bersifat koeksisten. Jadi selalu dalam satu tempat, dan selalu ada berdua, bertiga gitu. Apakah ini kerjanya bareng-bareng atau bagaimana? Sementara yang di Indonesia kan sendirian kerjanya dari Elaphadius tadi. Ini yang perlu dipikirkan. Nah, apakah mendatangkan 1 atau 2 atau sisanya yang 7 tadi? Nah, ini perlu dikaji kalau mau mendatangkan itu. Jadi pertimbangannya selain jenisnya juga di musimnya tadi. Banyak bekerja di musim kemarau atau musim penghujan. Nah, itu. Berikutnya, nah ini yang menjadi fakta-fakta tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa 3 spesies yang dominan dari 8 tadi adalah Cameronicus, subvitatus, dan plagiatus. Dan di bunga betina juga demikian. Nah, memang ditambah yang singularis. Nah, oleh karena itu yang lain itu mempunyai peran sangat tinggi. Contohnya yang Cameronicus dan subvitatus ini memiliki korelasi yang kuat untuk peningkatan hujan. Makanya tadi apakah yang subvitatus ini yang diimpor atau yang lainnya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangannya. Nah, kemudian kalau mau niche-nya itu sama atau bagaimana dari ke-8 itu, ini menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini diharapkan nanti bisa penyelesaian masalah itu menjadi lebih jangka panjang. Nah, karena sekali introduksi yang ini tadi, masalahnya seperti habitat alaminya yang ada di Afrika sana. Ini ide-ide itu mudah-mudahan bisa
menyebabkan produktivitas kita naik di daerah musim penghujan maupun kemarau di berbagai tempat sama. Kita tidak pusing lagi memikirkan produktivitas yang turun naik karena penyerbukan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini sebagai informasi bahwa pentingnya serangga penyerbuk itu tidak hanya Eradibius cameronicus. Ya, pertanyaannya perlu introduksi atau bahasa umumnya impor gitu. Ya, kalau saya setuju, ya karena untuk menyelesaikan masalah jangka panjang ya, dari produktivitas nanti akhirnya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kelapa sawit nasional, baik semua stakeholder, perkebunan negara, perkebunan swasta, rakyat terutama, ini bisa menikmati dari hasil penelitian seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.